Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Putri Elsa dengan NIM 23036018. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemisahan Simultan Anion Nitrat, Nitrit, Bromida pada limbah air kelapa Cocos nucifera menggunakan kolom kromatografi ion berbasis silika GPTMS. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang bab 1 saya tentang masalah umum. Masalah umumnya itu tentang pohon kelapa. Pohon kelapa itu sendiri akan kaya nutrisi dan bermanfaat bagi kehidupan. Tetapi limbah cair industrinya itulah yang menjadi ancaman bagi lingkungan. Limbah air kelapa itu punya bahan organik 100 kali lipat yang melebihi batas normal yang mengandung anion berbahaya seperti nitrat, nitrit, dan bromida. Efek dan bahayanya jika limbah itu masuk ke tubuh kita, dia akan menyebabkan suatu radikal bebas dan risiko penyakit kanker. Pada lingkungan itu dia menyebabkan eutrofikasi yang menyebabkan ekosistem perairan terganggu. Pada masalah khususnya inilah kita butuh deteksinya. Untuk metode spektrofotometri ini sering gagal karena spektrumnya itu mengalami tumpang tindih, maka kita memerlukan kromatografi ion untuk mencegahnya. Maka kalau kromatografi ion komersial inilah nanti dengan bahayanya itu gampang rusak dan biayanya mahal jika menggunakan kolom air kelapa yang sangat pekat. Solusi sementara yang saya temui dari jurnal yang saya baca adalah dari spektrofotometri konvensional itu dia bisa membantu untuk memisahkan materi limbah yang kompleks, tetapi dia itu tidak bisa memisahkan ketiga anion sekaligus. Alternatifnya kita menggunakan kromatografi ion. Setelah itu reserve gapnya adanya fase diam pada silika GPTMS yang menggunakan abu sekam padi untuk mengatasinya. Abu sekam padi itulah nantinya dia bersifat murah dan tangguh. Tetapi pada penelitian yang saya baca sebelumnya, novelty-nya itu pemisahan simultan ketiga anion belum pernah dilakukan. Pada kali ini saya melakukan pemisahan simultan ketiga anion dengan 1 kali injeksi. Untuk mengetahui adanya kolom yang terdapat pada air limbah itu sendiri. Pada kali ini saya menemukan identifikasi masalah dari metodologi penelitian saya, yaitu yang pertama analisis ketiga anion. Dalam limbah air kelapa itu dia menggunakan spektrofotometri, seringkali menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pita serapan. Hal itu dia menyulitkan membedakan konsentrasi masing-masing anion. Yang kedua, penggunaan kromatografi ion dianggap sebagai solusi optimal, namun terhambat oleh faktor ekonomi. Selanjutnya itu adanya rumusan masalah. Rumusan masalah itu adanya analisis ketiga anion dalam limbah air kelapa menggunakan spektrofotometri seringkali menghadapi tantangan berupa tumpang tindih. Yang kedua itu penggunaan ion kromatografi dianggap sebagai solusi optimal, tetapi biayanya mahal. Yang ketiga, meskipun modifikasi silika GPTMS ini telah terbukti untuk mendeteksi, belum ada optimasi pemisahan dalam 1 kali injeksi pada ketiga anion tersebut. Pada kali ini saya menemukan rumusan masalahnya. Ada 3 jenis rumusan masalah yang saya temui. Yang pertama adalah bagaimana prosedur sintesis pasal stasioner silika GPTMS yang stabil dan ideal untuk digunakan dalam kolom pemisahan kromatografi ion. Yang kedua, apa kondisi optimal eluen, laju alil, suhu, dan konsentrasi untuk pemisahan tajam pada ketiga anion.
Yang ketiga itu sejauh mana efektivitas dan akurasi si kolom silika GPTMS pada matrik berupa limbah air kelapa. Nah, tujuan penelitian saya kali ini untuk mensintesis karakterisasi fasa stasioner silika GPTMS. Nah, yang stabil dalam kromatografi ion. Nah, yang kedua itu kita menentukan kondisi optimal untuk variasi jenis eluen yang dibutuhkan untuk mencapai pemisahan secara simultan terhadap anion nitrat, nitrit, dan bromida. Nah, yang ketiga itu mengevaluasi efektivitas dan akurasi kolom silika GPTMS untuk memisahkan ketiga anion tersebut pada sampel limbah air kelapa. Nah, kali ini saya menemukan manfaat penelitian yang sangat penting dari metodologi penelitian saya, yaitu untuk memberikan informasi ilmiah mengenai efektivitas dan stabilitas fasa stasioner berbasis silika GPTMS dalam pemisahan simultan anion nitrat, nitrit, bromida menggunakan kromatografi ion. Nah, pada kali ini di bab 2 saya menemukan referensi tentang masalah utamanya, yaitu limbah air kelapa dengan beban organik BOD 30.000 mg per liter dengan anion berbahayanya nitrat, nitrit, dan bromida yang menyebabkan risiko baby blue syndrome dan karsinogenik pada bayi. Nah, tantangannya itu adalah pada spektrofotometri dan kromatografi ion, di mana spektrofotometri ini dengan harga yang murah dan kromatografi ion yang sangat mahal. Dan inovasinya kita menemukan alternatif seperti silika GPTMS yang mudah untuk pemisahan secara simultan. Nah, pada kali ini pada bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian itu dilakukan pada bulan Maret. Nah, tempatnya yaitu di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini saya menggunakan sampel limbah industri nata de coco dengan HNO3 yang diawetkan dengan pH kurang dari 2 pada suhu 4 Celcius, yang mana beban organiknya itu lebih ekstrim dengan COD-nya itu 70.000 mg per liter yang dianalisis di Laboratorium Analitik Kimia UNP. Nah, pada kali ini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu, alat pertama adalah Dionet ICS 5000 HPLC. Nah, yang kedua adalah spektrofotometer UV Vis Shimadzu UV 1800 deteksi 190 sampai 110 nanometer. Nah, yang ketiga adalah PLC scanner Camak 3. Yang keempat adalah FTIR, SEM, dan EDX. Nah, yang kelima adalah MilliQ IQ 7000. Nah, yang keenam adalah alat pendukung seperti timbangan dan pH meter. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah silika gel 60. Nah, selanjutnya adalah GPTMS 98%. Nah, selanjutnya adalah dimetil lamina. Yang keempat adalah anion mixer standar 6. Selanjutnya natrium karbonat serta pelarut toluen, dan terakhir adalah limbah air kelapa sebagai sampel industri. Nah, pada kali ini variabel yang digunakan ada 3. Nah, variabel yang pertama itu adalah variabel bebas dengan menentukan konsentrasi eluennya, yang mana konsentrasinya itu 4,5, 6,75, dan 9,0 ml/meter. Nah, yang selanjutnya itu adalah laju alir dengan 0,8, 1,2, dan 1,6 mili per menit. Terakhir adalah suhu kolom dengan 25, 35, dan 45 Celcius. Nah, variabel terikatnya itu adalah kinerja kolom dan resolusi, efisiensi, dan simetrinya. Nah, dan waktu retensi menentukan LOD dan LOQ dan akurasinya.
Nah, yang terakhir adalah variabel kontrol, di mana sistem volume injeksi dan kolom serta kondisi standar anionnya. Nah, prosedur kerja yang kita lakukan ini ada 9 kali percobaan. Yang pertama, kita pengambilan sampel dilakukan di limbah industri nata de coco sebanyak 5 liter dengan 3 kali replikasi dengan suhu 4 Celcius dengan penambahan HNO3 dalam pH 2, dilakukan di laboratorium kimia analitik selama 24 jam. Nah, yang kedua itu persiapan standar dengan menstandarisasi masing-masing sampel tersebut dengan miliki water dengan suhu 4 Celcius juga. Nah, yang ketiga itu kita melakukan sintesis silika GPTMS. Nah, silika GPTMS itu kita dimetilamina terlebih dahulu dan dicuci dan kemudian kita keringkan dengan oven vakum. Nah, yang keempat selanjutnya karakterisasi silika GPTMS itu dengan menggunakan FTIR, BET, SEM, dan TGA. Nah, yang kelima itu kita analisis spektrofotometer itu dengan dilution dan inkubasi dengan UV vis Shimadzu tadi. Nah, terakhir dengan analisis kromatografi ion ini untuk melakukan pemisahan secara 3 kali pemisahan dalam 1 kali injeksi. Nah, yang ketujuh itu analisis TLC silika dengan presisi aplikasi camak tadi. Nah, AgNO3 dan crash itu dilakukan dengan camak TLC tadi dengan scanner 3. Nah, yang ke-8 itu dengan uji konfirmasi dari Central Composite Design. Itu artinya kita uji data-datanya dengan menggunakan konsentrasi eluen, laju alir, suhu kolom, dan terakhir dengan validasi metode ICH dengan pengujian ANOVA-nya. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.